Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi Hafizahullah, para asatid rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Kita tidak berjanjian sebelumnya sama guru kita, tetapi yang terlintas dalam hati kita memang keraguan yang sangat penting. Betul apa yang disampaikan guru kita, hati-hati mencari teman, apalagi mencari guru. Bukan langsung berguru, bukan langsung berteman. Lihat dulu apakah teman itu baik. Harus dilihat dulu, diperhatikan dulu. Juga berguru, apakah ada silsilah yang muttasil kepada Nabi atau tidak. Ini harus hati-hati. Contoh, gurunya Nabi Muhammad itu langsung kepada Allah melalui malaikat Jibril. Gurunya para sahabat itu langsung kepada Nabi Muhammad. Gurunya para tabi'in itu langsung kepada sahabat. Terus tabi'in berguru ulama, sampai ada yang ulama, sampai ada mursyid. Itu silsilah. Ini yang sangat penting diperhatikan, bukan langsung berguru, bukan langsung berteman. Apa kata Nabi? Kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Makanya silsilah itu penting sekali, yang muttasil, nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti guru kita yang kita lagi dibimbing seperti malam ini ada silsilah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, tolong supaya menghilangkan keraguan, guru kita menjelaskan tentang silsilah ini. Mari kita semua, supaya hilang keraguan kita, lebih-lebih kepada guru kita, perlu kami menjelaskan tentang mursyid. Tapi sebelumnya kami mohon izin kepada guru juga, kalau nantinya ada kesalahan, tolong guru untuk menegur kami. Nabi Muhammad kalau sedang berkumpul dengan para sahabat dalam halaqah ilmu, Nabi Muhammad sering bersabda, "Wallazi nafsi biyadi." Demi zat, Nabi bersumpah, demi zat, sesungguhnya kami senantiasa ada di dalam genggaman Allah. Maksudnya apa kata Allah di dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, jadi tidaklah yang disampaikan atau Nabi itu illa wahyu yuha, memang wahyu dari Allah, bukan anil hawa, bukan dari keinginan Nabi sendiri. Nah, maka dari itu gurunya Nabi itu langsung Allah melalui malaikat Jibril. Jadi maksudnya alladzi nafsi biyadi, sesungguhnya kami itu ada di genggaman Allah. Kita ini semua la haula wala quwwata illa billah, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini sangat penting sekali. Punya keyakinan bahwa kita semua ini yang terjadi di dunia ini
semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita semua supaya kita saling memperingati yang benar, wa tawassaw haq. Karena yang datang ke sini yang baru sebagian belum begitu paham apa tujuan mursyid itu. Kalau yang lama yang sudah penuh mengenyam peringatan di sini itu sudah paham betul. Tapi kalau yang meskipun sudah paham, biar tambah mantap sehingga lebih hilang keraguan itu. Kita sangat penting perlu mengetahui bahwa tujuan mursyid itu ialah penerus para nabi berjuang untuk menghidupkan hati yang mati. Jadi mursyid itu menurut bahasa penunjuk. Jadi memperingati atau membimbing kita semua supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak mencari guru yang mutasil, yang silsilah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu kita dipahami bersama. Mari kita catat, sebabnya memang mencatat itu sudah diberikan bolpen, diberikan buku. Memang penyesalan tidak ada di awal, tapi ada di akhir. Nanti setelah kita berhenti dari sini, kan kita perlu kita memahami bersama. Di antaranya tujuan mursyid itu menyampaikan syariat-syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini kewajiban menghidupkan hati kita yang mati. Ini sangat penting sekali. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mencari mursyid seperti malam ini yang kita berkumpul malam ini. Karena mursyid itu penerus perjuangan Nabi. Dulu para sahabat hatinya bisa bercahaya, bisa mendapatkan hidayah karena bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Kita tidak nututi bimbingan Nabi Muhammad langsung, maka dari itu kita wajib mencari guru atau mencari mursyid, karena guru atau mursyid itu murabbir roh, itu membimbing rohani kita dan menghidupkan hati kita yang mati. Nabi Muhammad datang membawa cahaya Allah. Orang kafir berusaha memadamkan cahaya agama Allah. Siapa lagi yang bisa mempertahankan kalau bukan kita ini? Mari Allah perhatikan. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah, ini kata Allah. Orang-orang kafir mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi ini penting sekali kita mempertahankan cahaya Allah dengan belajar bersama mencari mursyid yang seperti malam ini. Jadi ini sangat perlu kita memahami supaya kita semua menambah semangat kita, menambah istiqomah kita. Kalau kita tidak memahami, tidak tahu tujuan mursyid itu apa, jelas kita akan males-malesan mau datang ke majelis. Kalau guru atau mursyid kita bertanya, kenapa tidak datang ke majelis? Guru bertanya kepada kita yang kadang-kadang istiqomah, kadang-kadang tidak. Kita bilang karena sibuk atau karena lembur. Itu sebenarnya bukan alasan, tetapi karena
kita kurang bermujahadah, kurang bersungguh-sungguh. Karena cahaya Allah itu harus dijemput, bukan ditunggu. Cahaya Allah itu diberikan jika seorang hamba itu bersungguh-sungguh mencari atau berikhtiar, belajar, mengejarnya. Dan jika cahaya Allah itu sudah diberikan, maka dunia segala isinya tidak akan bisa dibandingkan dengan cahaya Allah itu, yang bisa membuat hidup kita menjadi berharga di dunia sampai di akhirat nanti. Tanda-tandanya orang yang sudah diberikan cahaya Allah, maka orang itu dilapangkan dadanya orang itu untuk menghadapi Islam. Ini sudah disampaikan oleh guru kita tadi, meskipun kita tidak berjanjian, tapi ada kabel yang nyambung dengan kita semua. Dilapangkan dadanya menghadapi Islam, yasrah sadrahu lil Islam. Jadi tidak merasa capek, meskipun kita bekerja lembur, karena sudah merasakan manisnya iman dengan cahaya Allah itu. Seperti contohnya guru kita. Bagaimana hati kita yang mati bisa hidup dengan cahaya Allah, sedangkan Nabi Muhammad sudah wafat, Khatimul Anbiya? Jawabannya, ada hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, bahwa Nabi Muhammad bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Kata Nabi Muhammad, ulama itu atau mursyid itu pewaris para nabi, penerus para nabi. Jadi kita semua wajib berdoain, hukumnya menuntut ilmu. Ini hadisnya sahih. Jadi fardu ain, hukumnya menuntut ilmu kepada ulama atau kepada mursyid kita. Sampai kapan? Ini kata Nabi, minal mahdi ilal lahdi, sampai dari buayan sampai ke liang lahat. Selama masih hidup, kita kewajiban mencari mursyid atau ulama. Kalau kita tidak mau mencari mursyid atau ulama, hukumnya kita dosa. Sebabnya kata Nabi, fardu ain hukumnya. Karena Allah berfirman, jangan khawatir meskipun sudah wafat seumpama. Allah berfirman, mutimmu nurihi. Jadi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Kalau ulama wafat atau mursyid wafat, Allah akan mengganti ulama atau mursyid yang lain, terus menerus sampai hari kiamat. Tetap Allah menyediakan untuk kita semua. Jadi kita tidak ada alasan, tidak ada ulama, tidak ada mursyid sumpah. Jadi Allah sudah menyediakan, tetapi kita tidak mau mencari. Meskipun sudah ketemu mursyid, kita jadi tidak bersungguh-sungguh. Lebih-lebih saya sendiri, kebanyakan cuma untuk berobat, bukan untuk mencari cahaya Allah, bukan untuk mencari taqarruban ilallah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kita sendiri yang merubahnya. Tolong bacakan surat As-Saff ayat 8 dan An-Najm ayat 39 dan 43 dan Ar-Ra'd ayat 11. Tolong guru kita menjelaskan secara detail untuk kita semua supaya kita hilang keraguan, dan mudah-mudahan Allah memberi kepahaman untuk kita semua, untuk kita mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca satu.
Selanjutnya buka surah As-Saff, surah ke-61 ayat 8. Surah As-Saff ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah An-Najm, surah ke-53 ayat 39 sampai ayat 43. Surah An-Najm ayat 39 sampai ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu, dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 11. Surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya,
Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Wallahu a'lam. Ya, konstitusi tadi, inti daripada penyampaian tadi adalah pentingnya seorang mursyid atau murabbi atau muqaddam. Ya, jadi mereka itulah memimpin menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memimpin, kalau memimpin berarti seorang pemimpin itu punya kriteria. Memimpin biasa saja, ya, memimpin biasa saja di kantor, mungkin di satu perusahaan atau satu organisasi, itu harus punya nilai, punya kemampuan, ya, the planning, organizing, ya, actuating, controlling watch, gitu kan. Ya, itu kalau di organisasi atau di militer, gitu kan, ada demokratis, ya, ada otoriter, ada laissez-faire, gitu. Mimpin itu begitu. Kadang dia demokratis, kadang dia otoriter, keras, tegas, harus AA, nah itu. Ya, kadang begitu, kadang laissez-faire, ada cuek sedikit, oh salah kecil kasihan biarin. Nah, kadang begitu. Apalagi kemursyidan, maka Allah menjamin kemursyidan ini dipermudah dengan firman Allah. Coba buka firman Allah surat Al-Baqarah 37-38. Dasarnya ini, gampangnya dari awal dulu kita kupas, ya. Ya, ini termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah di Ra'd 11, Najm 39-43 dan surat As-Saff ayat 8. Ya. Di sini disampaikan oleh Allah SWT, a'udzu billahi fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Innahu huwat tawwabur rahim. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kalau kita mencari orang-orang yang dekat kepada Allah, yang dibimbing oleh Allah. Jadi mursyid itu ada dua model, dua keadaan. Mursyid yang pertama itu mursyid yang dipilih oleh Allah dan dibimbing oleh Rasulullah. Yang kedua adalah mursyid yang ditunjuk oleh mursyid sebelumnya, ya, khalifah mursyid yang ditunjuk oleh Rasulullah. Nah, ini dua, ya, dua hal penting yang perlu kita pahami. Nah, jadi sampaikan kalau kita tidak mencari, bagaimana kita bisa bertobat kepada Allah? Nah, itu cari supaya ada tobat kepada Allah. Nanti nyambung ke Maidah 35, banyak itu tentang muslim. Coba ini dasar awal. Mungkin ini belum pernah Fakih sampaikan, tapi ini karena permintaan institusi untuk lebih mengklirkan supaya tidak ada keraguan, maka ini surat ini cocok untuk kita pahami. Ya, ada kalimat-kalimat khusus, kalimat-kalimat penting sehingga doa seorang salih ini diterima oleh Allah. Ini pahami, ini pahami dulu. Doa seorang salih, ya, salih itu istilah seorang yang menimba ilmu dari mursyid, itu diterima oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang diijazahkan itu. Berarti kan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sesungguhnya dialah yang menerima taubat lagi maha penyayang. Ini selanjutnya, kulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ini loh, ya. Berarti kan kami beriman, turunlah kamu semua dari surga, lalu jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Begini kalimat ini, firman ini dan beberapa yang pernah kita sampaikan. Fussilat 30, Ahqaf 13, Maidah 35, berkaitan dengan kemursyidan ini, ya. Di kalimat ini disampaikan jika mereka menyongsong, kata Allah, petunjuk dari orang yang telah Allah bebankan amanah, ya, yang itu daripada Allah, irsyadillah itu.
Maka orang-orang ini akan membawa orang-orang tadi itu menuju Allah. Sambungan tadi itu Fauzi, sambungan tadi. Ada satu sambungan, ada satu kejutan gitu ya. Sehingga dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena disambungkan. Ya. Kalau dia mengikuti petunjuk itu, maka dia akan menuju ke tempat di mana dia ada ketenangan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di surat Yunus juga ada itu disampaikan. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, ya, sehingga Allah turunkan ketenangan dalam hati hamba. Ya, nah, ini dipahami dulu ya. Jika turun ketenangan dari hati kepada hamba daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada yang membawa itu, nggak mungkin langsung. Ya, Rasulullah pun Sayyidina Jibril alaihissalam menuju Nabi atas bimbingan dan petunjuk dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti ada namanya sambungan itu tadi untuk mempermudah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan apa? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun adalah wali-walinya Allah. Mana bisa nyambung ke Allah, mana bisa didengarkan doanya oleh Allah, mana bisa disucikan oleh Allah kalau nggak nyambung, ya nggak bisa. Ini ada bagian nyambung, ada paralelnya. Ya, ini mau dipahami. Nanti di akhir daripada ini akan apa dijelaskan lagi lebih dalam. Tapi ini dulu, ini merupakan basic dasar syariatnya. Nanti hakikatnya nanti, karena ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini, ada yang nggak bisa disampaikan di sini. Ya. Kenapa? Menimbulkan fitnah, itu berat nanti membopongnya amanah ini tidak mudah. Termasuk tadi yang disampaikan Dr. Fauzi di Rokul 11, kemudian di Najm 3943, kemudian As-Saffat 8, ada keterkaitan dengan ini. Kalau tidak ada upaya, ya mana bisa? Kalau tidak mencari, ya mana ketemu? Ya, kecuali orang itu sungguh-sungguh ikhtiram, sungguh-sungguh berjuang, sungguh-sungguh yakin. Dia tapi lebih mudah dapatnya, gampang. Seakan-akan Allah pertemukan dia dengan musidnya di depan pintu rumahnya, dari gampangnya gitu. Seandainya dia, kalau enggak, ya penuh perjuangan, luluh lantak terlebih dahulu, luka-luka terlebih dahulu. Itu hal yang biasa. Itu satu ujian. Jadi memang ini penting, sangat penting, karena dari sinilah banyak orang yang menghindar, menghilang, lari, karena itu tadi something wrong tadi, ya, tidak yakin. Menjadi pemimpin di kantor saja harus punya kriteria luar biasa, harus punya jiwa otoriter, harus punya jiwa demokratis, menerima otoriter tegas, PB, nggak boleh dilawan, nggak boleh tolak. Kalau kamu benar, ikuti saya, nggak mau, ya sudah, kamu nggak bisa masuk ini gitu. Demokratis, kadang nerima saran, ya gitu, nggak otoriter toh, saran perlu. Lesis fire cuek, kadang ya udah santri tidur dikit-dikit biarin ya. Kalau tidur bolak-balik ya tegur gitu ya. Seperti itu. Kadang perlu otoriter keras, jangan tidur masuk kamar ya. Kadang dibiarin karena mungkin capek lagi ngumpulin debu kan, susah debu berak itu kan banyak itu. Dicapek matanya agak sedikit terganggu kan, bisa juga kan, kasihan biarin gitu ya. Itu namanya demokratis. Ini di kantor, apalagi kemusyrikan harus punya kriteria bagaimana syariatnya, bagaimana pemahaman fikihnya, bagaimana pemahaman hakikatnya, bagaimana caranya menjadikan penyeimbang. Banyak hal ini. Musyrikan itu banyak hal, penyeimbang, baik fikihnya, baik itu segala macam, nggak sembarangan itu. Ya, ada bimbingan khusus sehingga tidak umat tersesat. Ya, karena ini bahaya, mengikuti orang yang sesat, ya sesat semua ini. Belum dipahami ya. Nah ini mungkin itu Fakir bisa saya sampaikan Fauzi dan yang lain. Pahami ini, istiqomahlah, bersamalah orang-orang yang benar, mahasadiqin itu, bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang layak diikuti. Nah, kalau tidak layak diikuti akan menjadi problematika kita dalam kedekatan diri kita.